Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sidik. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 2 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan saat ini saya sedang melaksanakan PPL 2 RPP 3 DBL. Untuk selanjutnya silahkan tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai udah putusin aja versi 3 ya. Nah, sebelumnya kita absen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Karena kelihatan di sini banyak kursi yang kosong. Kita lihat dulu. Yang pertama Alma Fitria. Hadiroh. Kemudian Bakiatus Solihah. Izin. Bailkis. Iya. Cynthia. Izin. Izin. Dinda. Hadiroh. Emilia. Hamdia. Hadiroh. Intan Nurmala. Hadiroh. Kaisa Zahra. Izin. Osis ya. Iya. Laila Amalila. Hadiroh. Nadia Putri. Hadiroh. Najwa Junia. Hadiroh. Najwa Nazila. Izin, Pak. Mudabir ya. Iya, Pak. Nida Rifda. Hadiroh. Nur Aliyah. Hadiroh. Dah. Kemudian Rizkiani. Hadiroh. Sofia. Hadiroh. Syahla. Syakira. Izin, Pak. Izin. Lagi bimbingan lomba. Iya. Teni. Izin. Zahra Intan. Sakit. Sakit. Zahratun Nafisah. Hadiroh. Zalfa Ayu Nindita. Sakit. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari berbagai penyakit. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran pada saat ini. Yang pertama, di sini peserta didik dapat menguraikan ayat tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menampilkan perilaku yang dapat membentengi diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Peserta didik dapat menemukan makna tersirat dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Muslim tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji dengan benar. Nah, peserta didik dapat menganalisa bahaya dari dan akibat buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat menampilkan hafalan hadis dengan terjemahnya. Peserta didik dapat membuat proyek karya tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil karyanya dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada saat ini. Jadi, nah, kalau yang kemarin kan kita membahas Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, diantaranya yang pertama adalah kalau yang zinanya ghair muhsan bagaimana? Yang ghair muhsan, yang berarti yang belum menikah. Dijilid ataupun dicambuk berapa kali? 100 kali di depan umum. Kalau yang muhsan dirajam sampai meninggal ya, dirajam sampai meninggal. Kenapa sampai meninggal? Karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada pasangannya. Nah, jadi harus sampai meninggal karena meninggalkan pasangannya masing-masing. Nah, untuk yang sekarang kita akan mempelajari hadis tentang perbuatan zina itu ternyata bisa dibentengi dengan keimanan yang kuat. Yang di sini kita perhatikan dulu, ini sama dengan yang kemarin.
ada poster tolak penutupan lokalisasi karena katanya sangat tidak manusiawi. Kemudian ada juga rakyat Jombang bersatu dukung penutupan doli. Nah ini kenapa ada yang seperti ini? Karena ada yang resah dengan prostitusi, tapi ada juga yang gara-gara prostitusi ditutup, mereka tidak punya pekerjaan yang lain, padahal bisa diusahakan. Nah ini bisa dikaitkan dengan hadisnya nanti. Hadisnya bisa membentengi diri dari berbagai hal yang dapat bisa yang dapat membuat kita dekat dengan perzinahan ataupun hal yang lainnya. Oke, ini amati saja. Selanjutnya kita akan melihat hadis tentang membentengi diri dari keimanan dapat membentengi diri dari perbuatan keji. Coba dibaca sama-sama. Kelihatan nggak? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Muhammad qala hadatsani Malik hadatsana Khalid an Ibn Shihab an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu terjemah mufradatnya ini beberapa mufradat mungkin anak-anak sudah tahu. Yazni artinya berzina, hina ketika yashrabul khamra meminum khamr, yashriku mencuri, kemudian yatahibu absarahum. Jadi di sini diantaranya orang yang sedang berbuat zina, ketika berzina sebenarnya mereka sedang tidak beriman. Ini terjemahan secara bebasnya. Nah, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Muhammad dari Al-Lais, dari Rikomiyah, dari Ibn Shihab, dari Abu Bakr, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelahkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Nah, pada dasarnya ketika kita punya iman yang kuat, maka tidak akan melakukan perzinahan, minum khamr, kemudian merampas harta orang lain, kemudian mencuri, gitu kan? Ataupun berseberangan antara orang yang berzina dengan keimanan. Jadi kalau dia beriman tidak mungkin berbuat zina, karena dia yakin bahwa Allah melihat dalam setiap gerak-gerik apa yang dia lakukan, akan mengetahui saya dilihat oleh Allah. Dimanapun saya berada, saya dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak akan melakukan perzinahan, dia tidak akan melakukan pencurian, dia juga tidak akan melakukan minum khamr, dan dia juga tidak akan merampas hak orang lain. Nah, itu diantaranya. Nah, selanjutnya, sekalian, nah di sini untuk pembelajaran kali ini, nah silakan diperhatikan. Di sini ada tugas yang memang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang pertama, membuat uraian secara tertulis menggunakan di komputer tentang isi kandungan hadis
Ini pilihan untuk tugas belajar yang kedua. Jadi tidak berkelompok. Bisa siapa saja nanti kemudian membuat poster hadis tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji yang disajikan dengan menarik. Ini untuk maksimal 5 orang, jadi berkelompok. Kemudian membuat rekaman video perilakuan yang menerapkan atau mengamalkan hadis tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji. Ini juga untuk kelompok. Yang keempat, membuat uraian tentang zina ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Ini juga kelompok. Nah, silakan anak-anak bisa memilih salah satu yang diminati, misalkan mau yang individual atau yang berkelompok ataupun yang berkelompok dengan berbagai macamnya. Nah, silakan. Yang mau individual yang mana? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang poster kelompok juga nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang uraian tentang zina dari hukum pidana. Nah, tadi yang belum 1 dan dia. Kemudian ini kelompok juga nih. Yang belum tadi siapa? Iya. Oke, Intan dengan Zahri. Nah, terus sekarang silahkan membuat tugas berdasarkan pilihan masing-masing. Ya, ya. Bisa mengerjakan tugas sesuai pilihan masing-masing. Tadi ada yang individual, ada yang kelompok, bisa poster. Kemudian tadi juga ada yang zina ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Membuat uraian dengan menggunakan di komputer, tidak usah ditulis tangan. Nah, karena sekarang sedang dikembangkan bagaimana menggunakan teknologi. Ya, silakan. Yang per kelompok bisa bersatu. Mana yang kelompok tadi misalkan yang poster dengan yang poster, yang individual bisa masing-masing. Individu. Yang hukum pidana bisa bersatu lagi. Tadi siapa yang memilih yang kelompok ya, bisa diskusi yang kelompok. Wah, ini kayak gini. Itu Tapi padahal bisa bukan tadi ya. apa ya? Narkoba, Cicip. Apa ya? korupsi, semua. Udah, korupsi dan semua beda. Udah zina. Dan yang mendekati zina. Haluan. Bapak jangan gitu. Udah berapa? Oh, napis ya. Nah, yang biasa pakai ini baju olahraga. Iya, Mas Taras. Oke, sudah ya, semuanya selesai, waktunya sudah selesai untuk membuat proyek masing-masing. Nah, sekarang dipresentasikan setiap yang kelompok, yang individu bisa salah satu dulu. Nanti hasilnya dimasukkan ke media sosial masing-masing dan men-tag official Mansacis di Instagram. Coba yang individual, Sofi, coba Sofi. Ya, presentasikan coba. Keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis di atas, jika keimanan seorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut, yaitu berzina, meminum minuman keras, mencuri dan merampas hak orang lain. Begitu sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya.
Oke, sekarang yang hukum pidana berzina. Menurut hukum pidana, silakan. Jadi, Pak. Ya, boleh duduk juga. Jadi kalau misalnya kita melihat dari tinjauan hukum pidana Indonesia, kalau dari kita lihat dari KUHP itu adanya pasal perzinahan itu di pasal 415 ayat 1, bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami istri itu dipidana karena perzinahan dan penjara paling lama 1 tahun dan juga denda. Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwasanya di agama dan di hukum negara pun melarang dengan perbuatan zina yang keji. Oke, selanjutnya yang poster. Nah, saya lihat posternya. Sambil dipresentasikan, coba ini hasil posternya ya. Coba dipresentasikan, Bilqis. Ini dah Pak. Oke, sama Nida, silakan nih. Bisa dilihat sekalian. Coba nih. Ya boleh, biar kelihatan. Jadi maksudnya kan ini poster itu ada 5 gitu, maksudnya tuh perbuatan kejinya sini maksudnya ada 5. Ada khomer itu maksudnya nggak boleh minum khomer, terus ada mencaci orang, terus ada zina, ada berkelawat juga sama, ada suap. Oh iya, jadi Tapi emang intinya lebih ke zina soalnya kan emang lagi bahas tentang zina. oke, ya. Nanti ini di share ke Instagram ya, masing-masing nanti tag official Mas Hafiz. Tadi yang ini sama ya, sudah juga yang individual. Yang individual tentang bagaimana isi kandungan dari perbuatan zina. Nanti yang lainnya bisa dikumpulkan, nanti akan dinilai oleh saya dan guru yang lain, kemudian sama-sama sejawab. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai kali ini saja. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang toleransi dilihat dari kacamata agama dan dari kacamata bagaimana peraturan di pemerintahan ataupun di Indonesia. Nah, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat semuanya.